Jokowi pasti tidak bisa tidur nyenyak sebab Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mendapatkan salinan ijazahnya di KPU. Ini mengejutkan. Yuk kita simak videonya. Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penjualan ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di Barreskrim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ya. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarap Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penjualan ijazah itu palsu. Saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Akhir-akhir ini memang Coba tunjukkan Pak, sesudah keputusan 731 dicabut dan berkurang yang harus di ini resmi. sensor. Iya. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut ya. Oh, Ada tuh yang ini ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. yang pertama ini kita tunggu Untuk nanti. memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Kan kita ingin lihat bagaimana tekanan publik terhadap isu Jokowi ini akhirnya diselesaikan oleh Barreskrim. Kan konyol bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bisa diselesaikan secara etis atau dengan sistem pembuktian akademis di UGM sendiri tidak mau melakukan itu sehingga mesti kirim itu ke Barreskrim. Dan sebetulnya itu yang terjadi, UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya sehingga harus dikirim ke Barreskrim. Jadi Barreskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang
dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu, didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal, lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM, Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran, oleh Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire. Kalian itu UGM, tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh, dan meme muncul di mana-mana, satire, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli itu. Orang menuntut bahwa ini UGM, siapa yang ada di belakang UGM, disebut dalam beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal ketika kampus itu menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan itu intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang mau dilakukan oleh rektor UGM? Apa yang mau dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM? Apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru? Mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri. Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penjualan ijazah itu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin menarik, semakin mantap, dan semakin seru teman-teman. Sebab apa? Perjalanan ijazah Pak Jokowi ini teman-teman sangat-sangat rumit, sangat-sangat ribet, sangat-sangat penuh tantangan ya. Bagaimana pihak yang menggugat itu ternyata perjuangannya tidak selesai teman-teman. Mereka mencari bagaimana salinan ijazah itu teman-teman di KPU akhirnya didapatkan ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mendapatkan salinannya di KPU ya. KPU menyerah dan memberikannya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah melaporkan ya beberapa orang termasuk Roy Suryo, Rismond, Dr. Diva dan kawan-kawan ya kepada kepolisian, teman-teman. Dan di sini bagaimana Roy Suryo itu melakukan hal yang menurut mereka benar, yaitu dengan meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Kata Roy Suryo, jika benar bahwa ijazah Pak Jokowi itu atau salinannya itu yang ada di KPU ya sama dengan yang beredar saat ini, maka mereka tidak bisa dipenjara. Ya. Ini menarik ya. Kita tunggu kejutan-kejutan yang diberikan oleh Roy Suryo dengan kawan. Saya yakin bahwa ya semakin kesini Pak Jokowi pasti mungkin tidak tenang ya, karena apa yang Roy Suryo gugat ini teman-teman ya pasti akan mungkin terbukti ya, karena mereka melakukan sains teman-teman, penelitian. Dan kalau kita melihat perjalanan panjang ijazah Pak Jokowi ini teman-teman, sungguh membuat kita itu tidak bisa bersabar ya, karena kita ingin melihat endingnya seperti apa. Bahkan sampai detik ini pun ya, ini belum sampai ke ranah pengadilan ya, belum sampai ke ranah pengadilan, sehingga kita belum tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah ya.
apakah pembuktian Roy Suryo atau Jokowi ya. Dengan salinan yang ada di KPU ini juga akan membuat kita pasti penasaran, teman-teman. Nah, di sisi lain bagaimana Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden ya, yang juga saat ini sedang pusingnya meladeni gugatan masyarakat terhadap ijazah SMA-nya, teman-teman. Ini pasti puyeng ya, bagaimana kelakuan-kelakuan para tokoh-tokoh ini, teman-teman, yang sebenarnya ini baik juga buat pendidikan politik bagi masyarakat. Bagaimana menurut kalian?